Halo guys, selamat datang kembali di channel aku, Benny Alfredo. Oke, di video kali ini aku mau berbagi sedikit pengalaman aku mengenai belanja tanaman secara online. Nah, beberapa minggu yang lalu, kurang lebih mungkin seminggu yang lalu, aku baru saja belanja tanaman secara online melalui Facebook Marketplace. Nah, bedanya Facebook Marketplace ini dengan e-commerce yang lain seperti Shopee, Tokopedia dan yang lain itu, marketplace di Facebook ini tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. Jadi mereka kayak cuma menyediakan wadah untuk kita mencari barang yang kita butuhkan. Habis itu selesai. Nah, jadi beberapa minggu lalu aku belanja tanaman yang belakangan ini lagi hits juga, yang banyak sekali tumbuh di hutan-hutan Indonesia, yaitu jenis nih, Rhaphidophora foraminifera, atau orang-orang sekitar menyebutnya dengan duda bolong. Padahal nggak make sense ya buat ini menyebutnya sebagai tanaman duda bolong, karena ada janda bolong jadi disebut duda bolong. Ya seperti itulah. Jadi tanaman ini menurutku sangat unik ya. Ini udah termasuk lama juga aku incar. Sebenarnya pengen banget ini nyari tanaman ini tapi hasil hunting, tapi nggak pernah ada waktu juga hasil hunting tanaman ke hutan-hutan. Akhirnya ya udahlah, terus sekarang ini dibeli aja dulu. Kebetulan kemarin harga tanaman ini sangat murah di marketplace itu, yaitu sekitar 10.000 satu batang lah gitu kan. Satu batang mungkin sekitar 2 sampai 3 daun. Nah, permasalahannya di situ. Nah, deal lah dengan harga segitu 10.000 per batang, aku memutuskan mengambil 2 batang karena nanggung juga kan, dan lokasi dia cukup jauh juga dari rumahku. Kondisi tanamannya saat pertama kali aku melihat memang sangat mengenaskan, sangat mengenaskan. Jadi foto tanaman setelah beberapa hari aku beli, ini dia. Nah, di foto ini saja tanaman itu sudah terasa atau sangat kelihatan sangat stres, sampai sangat layu. Apalagi pertama kali aku beli. Jadi masalahnya itu waktu pertama kali ketemu sama sellernya membawa tanaman ini hanya dengan menggunakan plastik atau kantongan plastik. Di dalamnya tanamannya, tapi tanpa media sama sekali. Jadi akarnya memang nggak ada dibungkus. Jadi ya ibaratnya kayak seorang ibu-ibu membawa sayur kangkung di dalam plastik atau di kantongan plastiknya, membawa sayur-sayuran lah pokoknya gitu. Jadi kayak mereka kayak berasa membawa sayur-sayuran, bukan tanaman hias. Jadi sempat menghela nafas juga, kayak mikir, tanaman ini pasti sudah stres banget, dan kasihan banget tanamannya dibawa dengan kondisi seperti itu. Akhirnya aku mulai sedikit merasa down ya kan, bisa nggak sih ini diselamatkan, sampai kayak gitu. Sampainya di rumah aku coba untuk menyelamatkan dengan merendam dengan larutan B1. Nah, akhirnya aku rendam dengan larutan B1 kurang lebih 2 sampai 3 jam. Setelah itu tanaman mulai kelihatan lebih segar sedikit. Perubahan mulai kelihatan tapi perubahannya pun nggak yang benar-benar kayak langsung segar-segar banget gitu. Jadi kayak sedikit lebih segar daripada sebelumnya. Setelah 2 sampai 3 jam aku rendam di dalam air akarnya gitu. Akhirnya aku ganti dengan air biasa sampai 2 sampai 3 hari. Tapi aku melihat gak ada begitu perkembangan yang signifikan ya. Masih saja tanamannya, daunnya itu kayak hampir melipat seperti itu. Nah, kondisi daunnya itu sangat masih mengenaskan juga. Jadi perubahannya itu gak secara signifikan ya. Jadi kayak masih tetap layu. Tapi udah lebih mending daripada saat pertama kali aku menjemput tanaman itu. Akhirnya aku memutuskan, oke lah, direndam menggunakan air sampai 2 sampai 3 hari. Dan di situ pertumbuhan akarnya sudah mulai kelihatan ya, pertumbuhan akarnya secara signifikan, benar-benar kayak udah mulai numbuh aja gitu. Akhirnya karena aku mulai gak sabaran juga, aku coba untuk langsung tanam ke media. Aku menggunakan campuran kompos sawit, sekam mentah, dan tanah yang subur. Oke, aku campurkan itu. Aku langsung buatnya di tempat yang teduh
kayak di teras gitu. Tapi setelah beberapa hari kondisinya masih saja tidak ada perubahan yang secara signifikan. Hampir setiap hari itu aku selalu kayak semprot atau kayak spray atau mist daun-daunnya dan sekitar akarnya itu dengan larutan B1. Akhirnya setelah hampir seminggu aku coba share, ngajak teman-teman yang di Instagram juga kayak sharing gitu gimana sih cara merawat tanaman ini. Beberapa saran sih ada yang bilang botakin aja daunnya, takutnya akarnya busuk. Tapi aku mikir kalau dibotakin sayang juga ya. Akhirnya aku pilihlah daun-daun yang benar-benar sangat-sangat mengenaskan, nggak bisa diselamatkan lagi, kira-kira kunting. Kira tersisalah 3 daun ini. Nah, setelah beberapa hari aku rajin menyemprot dengan B1, akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang lebih baik kalau dari sebelumnya. Ini daunnya mulai segar. Padahal sebelumnya itu dia agak menguncup seperti ini, sekarang sudah mulai ngebuka dengan hampir sempurna seperti ini. Nah, hal inilah yang buat aku kayak mikir untuk belanja tanaman hias, apalagi tanaman liar seperti ini. Dengan termasuk jenis tanaman yang liar, jadi belum banyak dijadikan sebagai ornamental plants. Jadi kayak aku mulai lebih selektif lagi lah memilih, karena yang aku pikirkan bukan cuma kesenanganku pribadi, juga gimana sih kondisi tanaman itu, kenapa harus seperti itu. Karena yang aku lihat bisa jadi tanamannya sebenarnya udah ditanam tapi dicabut lagi sama sellernya. Nah, itu bisa jadi menyebabkan stres yang parah, apalagi tanamannya dikirim tanpa media sama sekali. Jadi buat teman-teman yang pengen belanja online, cobalah untuk lebih selektif lagi. Kalau kalian belanja di e-commerce yang besar seperti Shopee, Tokopedia dan yang lain-lain, coba deh kalian lihat review-review dari pelanggannya. Pastikan kalian belanja dari yang sudah ada reviewnya atau yang udah dari review-review pembeli sebelumnya. Karena untuk mencegah kalian kecewa dengan tanaman yang akan dikirim nanti. Kalaupun kalian belanjanya dari Facebook Marketplace, biasanya sih dari Facebook Marketplace itu harga jauh lebih terjangkau. Makanya banyak yang kayak aku pribadi itu lebih tergiur mencari tanaman di situ, karena biasanya jaraknya nggak jauh dari rumahku, kayak yang masih bisa aku jangkau. Juga pasti harga tanaman jauh lebih murah. Nah, kita memang lebih baiknya itu kita belanja tanaman itu yang masih bisa dijangkau gitu, yang nggak mencapai 2-3 hari. Jadi sebisa mungkin tanaman itu nggak, kalaupun dia nggak stres parah, masih bisa diselamatkan. Nah, itu dia. Dan pastikan juga kita membeli dari seller yang terpercaya. Jadi bukan orang yang asal mengambil tanaman, dicomot langsung dari hutan, dicomot dengan sembarangan lalu dijual kembali. Pastikan kita membeli dari memang orang yang paham dengan tanaman. Dari yang pengalaman aku, besar kemungkinan mereka sebenarnya nggak begitu paham dengan tanaman yang mereka jual. Bahkan mereka cuma ini unik, diambil, ambil. Bisa jadi mereka menghabiskan ini sampai di hutan itu kan. Sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan juga. Ya, itulah mungkin cara mereka mencari uang. Tapi jangan sampai para seller ini jadi serakah seperti itu. Kalau serakah, nanti kan tanaman yang di hutan itu udah habis. Oke, buat teman-teman yang udah menonton video ini, terima kasih. Semoga kalian tidak mengalami hal yang sama seperti yang aku alami. Semoga video ini juga membantu buat kalian yang mungkin mengalami hal yang sama, udah terlanjur mengalami hal yang sama. Semoga ini membantu kalian. Oke, terima kasih sudah menonton sampai video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow Instagram aku @benny_alfredo. Request melalui DM @benny_alfredo. Terima kasih guys, sampai ketemu di video selanjutnya.